Gelombang demonstrasi terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang bermula dari protes kebijakan tunjangan bagi anggota DPR ditambah dengan sikap dan pernyataan anggota Dewan yang dianggap tidak peka terhadap situasi rakyat Indonesia yang terhimpit masalah ekonomi. Tewasnya Afan Kurniawan kemudian membuat berbagai kelompok sipil menuntut besar-besaran kepada pemerintah yang kemudian dirangkum dalam tuntutan 17+8. 17+8 adalah tuntutan rakyat. Ini merupakan sederet tuntutan yang merupakan rangkuman dari berbagai tuntutan masyarakat di media sosial selama beberapa hari terakhir. Kita akan lihat 17+8 tuntutan rakyat itu isinya apa saja. Kita lihat 17 tuntutan rakyat ini yang diminta dipenuhi dalam 1 minggu, deadline-nya disebutkan di 5 September 2025. Menyasar spesifik untuk Presiden Prabowo untuk menarik TNI dan pengamanan sipil, memastikan untuk tidak ada kriminalisasi demonstran. Kemudian untuk Presiden Prabowo juga diberikan pekerjaan rumah untuk membentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi periode 28 sampai 30 Agustus dengan mandat yang jelas dan juga transparan. Kemudian untuk DPR diminta untuk membekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan juga membatalkan fasilitas baru termasuk tunjangan pensiun. Kemudian mempublikasikan transparansi anggaran baik itu gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR supaya tunjangan dan juga anggaran untuk gaji, tunjangan, rumah, fasilitas dan lain sebagainya tidak dianggap sebagai aurat. Kemudian yang kelima, dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah termasuk penyelidiki melalui KPK. Selanjutnya kita akan lihat tuntutan yang selanjutnya ini menyasar kepada ketua umum partai politik yang juga punya andil untuk membenahi para kader-kadernya. Mulai dari memecat atau menjatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tak etis dan memicu kemarahan publik. Kemudian mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Dan yang kedelapan, untuk partai politik, ketua umumnya diminta untuk melibatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tuntutan ditujukan kepada Kapolri untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan tindakan kekerasan polisi dan menaati SOP pengendalian massa yang memang sudah tersedia. Kemudian selanjutnya untuk Kapolri diminta untuk menangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya, masih dalam 17 tuntutan rakyat yang diminta dipenuhi dalam kurun waktu 1 minggu untuk TNI diminta masyarakat untuk segera kembali ke barak, menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, bisa menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tak mengambil alih fungsi Polri. Kemudian TNI diminta untuk menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Dan yang selanjutnya ini adalah tugas untuk Kementerian Sektor Ekonomi untuk memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja termasuk tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol, tapi untuk semuanya di seluruh Indonesia. Kemudian mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan juga melindungi buruh kontrak. Dan yang selanjutnya untuk membuka dialog dengan serikat buruh untuk memberikan solusi upah minimum dan juga soal outsourcing. Kemudian selanjutnya kita beralih karena ini adalah tuntutan 17+8. Yang tadi 17 tuntutan, sekarang ini adalah 8 tuntutan rakyat yang deadline-nya ini kurang lebih diberikan dalam kurun waktu 1 tahun. Yang pertama untuk membersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran. Yang kedua untuk mereformasi partai politik dan juga menguatkan pengawasan eksekutif. Yang ketiga, pemerintah harus menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Kemudian mensahkan dan juga menegakkan UU perampasan aset koruptor. Dan yang kelima soal reformasi kepemimpinan juga sistem di kepolisian agar profesional dan juga humanis. Kemudian yang selanjutnya ini adalah soal TNI. TNI diminta kembali ke barak tanpa pengecualian. Dan yang ketujuh ini adalah memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. Yang terakhir, tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan juga ketenaga kerjaan.
Kita sudah melihat bahwa ada 17 plus 8 tuntutan rakyat, ada yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Tapi sebelum ke sana dan juga beralih ke AFU yang merupakan salah satu yang merangkum begitu ya berbagai tuntutan masyarakat dari media sosial dan juga dialog. Saya mau ke Caleb terlebih dahulu. Caleb, ini kan Anda yang ikut berdemonstrasi bersama teman-teman mahasiswa dan juga BMSI. Koreksi kalau saya salah. Ini tapi sejauh ini seperti apa Anda memandang respon pemerintah? Apakah setuju dengan AFU yang membicarakan bahwa ini pemerintah rasa-rasanya masih setengah hati begitu? Ya, berawal dari kekecewaan kita kepada pemerintah, baik di ranah pembagian kekuasaan eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif sekalipun, memiliki akumulasi kemarahan yang cukup tinggi. Oke. Baik di dalam mahasiswa ataupun di dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita turun ke jalan bukan karena hanya DPR mendapatkan tunjangan. Tetapi akumulasi dari 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun ke belakang, kami mengakumulasikan kemarahan kami, dan kebetulan institusi negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanannya melakukan keputusan yang merugikan rakyat secara moral, baik di lapangan ataupun di media gitu. Makanya kemarin kita masih melihat rangkuman isunya seperti apa. Mobilisasi massa di UPN itu akan seperti apa tanggal 25 dan tanggal 28. Ketika polisi dalam eksekusi pengamanannya menelan korban satu ojol, Afan Kurniawan, almarhum Afan Kurniawan, dan semua marah. Dan kalau kita lihat sekarang, boleh dicek data, berapa persen yang percaya sama institusi kepolisian negara Republik Indonesia? Dan berapa persen yang tidak percaya? Artinya secara moral, sudah hancur institusi kepolisian negara Republik Indonesia di dalam masyarakat. Kemudian Presiden Prabowo Subianto datang ke rumah almarhum, memberikan kompensasi dan lain-lain, dan kemudian dalam pernyataannya Presiden Prabowo membeberkan statement A, B, C, D. Tetapi satu hal yang harus pemerintah ketahui adalah satu-satunya cara untuk pemerintah itu mendapatkan perhatian, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat adalah mengakomodir seluruh tuntutan. Baik pemerintah eksekutif maupun legislatif, ataupun sekalipun yudikatif gitu. Legislatif, kita masuk ke dalam bab legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat. Secara fundamental aku setuju sama Mbak Afutami gitu. Secara fundamental, ya mereka mewakili suara rakyat. Mereka adalah perwakilan rakyat di dalam badan pemerintahan. Sekarang muncul beberapa hal-hal yang, ataupun beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Yang banyak intrik politik pada elit-elit di dalam pemerintahan gitu, baik di eksekutif maupun di legislatif. Artinya perlu ada reformasi secara total dalam Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Perlu ada beberapa hal-hal yang sekiranya ini merubah pandangan masyarakat kepada Dewan Perwakilan kita gitu. Aku setuju lagi pada kata-kata Mbak Afutami, dan ini menjadi satu diskusi yang cukup ramai di mahasiswa sendiri gitu. Bahwasanya kita perlu ada penekanan politik kepada partai politik. Karena mereka lah yang ada di dalam bagian perwakilan rakyat gitu. Sekarang kita mendesak bahwasanya partai politik harus memecat, tidak perlu menonaktifkan gitu. Tadi sedikit diskusi dengan Buya, bahwasanya kalau menonaktifkan berarti itu tidak ada masih mendapatkan tunjangan dan gaji, mendapatkan keuangan lah dari pemerintah. Ini menjadi salah satu hal yang menurutku ini mungkin berpikir pendek. Elit-elit politik ini berpikir pendek gitu. Apakah kita dianggap bahwasanya kita ini elemen yang tidak tahu peraturan, tidak tahu beberapa persyaratan atau peraturan-peraturan yang ada di dalam Dewan Perwakilan Rakyat? Sedangkan kita sebagai kaum akademisi, kaum intelektual pasti akan selalu mengkritisi apapun kebijakan elit politik per hari ini. Dan seharusnya kita mendesak bahwasanya setiap dewan-dewan yang memprovokasi, memperkeruh suasana, yang memberikan statement-statement yang di luar kapasitasnya sehingga dapat memunculkan kericuhan di dalam masyarakat sendiri, elit politik, ketua umum partai politik harus memecat. Harus tegas begitu ya? Iya, harus dipecat, nggak boleh nonaktifkan, harus dipecat. Itu menjadi satu langkah Dewan Perwakilan Rakyat ataupun partai politik atau pemerintah itu sendiri secara general untuk bisa memperbaiki citra namanya dalam masyarakat.
Oke. Itu menurut pandanganku seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya mau beralih ke Afu. Afu, mungkin boleh Anda cerita dulu sebenarnya bagaimana awal inisiatif untuk merangkum 17+8 ini, kemudian siapa saja yang Anda ajak bicara, dialog, atau yang Anda rangkum itu dari mana saja? Silakan Afu. Jadi memang berangkat awalnya dari keresahan gitu terhadap bagaimana meskipun demonya dari hari ke hari terjadi gitu dan ada kekerasan selalu direspon secara represif dan juga koersif oleh pemerintah gitu ya dari hari ke hari. Sementara belum ada satu daftar tuntutan yang jelas yang kita punya bersama gitu. Agak berbeda dengan ketika kita punya Indonesia Gelap atau sebelumnya ketika kita memang mau revisi undang-undang pilkada tersebut, ada tuntutan yang jelas. Jadi semua demonstrasi ini punya satu muara bersama. Nah, jadi berangkat dari keresahan tersebut, kami ingin pemerintah tidak punya alasan lagi untuk bilang apa yang harus dilakukan. Mereka bingung karena terlalu banyak tuntutan yang berbeda gitu. Kami ingin bantu mensintesiskan gitu ya. Ini sebenarnya dari banyak tuntutan-tuntutan yang ada. Kalau di summarize dirangkum seperti ini, sekarang pemerintah lakukan. Kami juga ingin berikan PIC yang jelas. Jadi tadi kalau dibaca spesifik nih presidennya harus ngapain, DPR, ketumnya presiden, apa, Kapolri, bahkan partai politik. Jadi masing-masing punya tugas yang tepat, dan yang kedua kami kasih deadline. Jadi semua daftar yang ada di 17 itu, kenapa dia jadi banyak jadi 17? Sebenarnya karena dibagi per tugas gitu ya. Kita mau sudah di level to-do list yang harusnya dibuat besok tuh bisa. Sesimpel itu, karena kalau baca lagi di mana misalnya untuk Pak Prabowo, nomor 2 itu adalah bentuk tim investigasi independen terhadap semua korban yang sudah meninggal dunia, 8 orang minimal ya. Sepertinya mungkin lebih, tapi terakhir saya lihat daftarnya 8 orang gitu dari semua kekerasan yang terjadi dan evolving events lah dari selama demonstrasi ini gitu kan. Itu kan hal yang bisa dilakukan dalam seminggu. Kita reasonable enough gitu. Atau tadi partai politik mau melakukan sanksi kepada anggotanya, bisa dilakukan besok gitu, bisa dilakukan hari itu juga. Nah, tapi kita berikan demand-demand yang lebih luas yang memang datang dari frustasi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang akan butuh waktu. Jadi kami juga paham, kami juga realistis ya. Kalau misalnya apakah itu ada RUU PPRT atau misalnya terkait dengan isu lapangan pekerjaan, itu kan tidak bisa 1 minggu kita selesaikan gitu. Memang butuh waktu yang lebih panjang. Makanya kami buat yang 8 versi lebih panjang. Nah, memang kalau secara proses awalnya ini exercise-nya memang dilakukan dalam kelompok, kebetulan kami di Bijak Memantau punya sebuah konsorsium dari beberapa organisasi komunitas. Kebetulan komunitasnya memang urban dan cenderung kelas pekerja lah, kelas pekerja ibu kota gitu. Dari summary yang ada, kemudian kami berdiskusi kira-kira bisa disebut seperti apa namanya, mana saja yang masuk dan sebagainya. Lalu dari situlah kemudian kami berdiskusi juga dengan orang-orang yang menurut kami punya platform juga untuk mengamplifikasi. Karena memang poinnya kami ingin memberikan naratif yang paling mainstream di media sehingga semua bisa refer ke daftar yang sama gitu. Terlepas dari pasti tidak sempurna. Karena memang ini rangkuman, sudah pasti tidak sempurna, tidak semuanya bisa di-capture juga karena kalau tidak jauh lebih panjang lagi daftarnya gitu kan. Maka saat itu kebetulan Andovi, teman-teman dari Malaka, Jerome dan Fathia Izati dan sebagainya, kebetulan juga ada ide untuk ayo kita bisa melakukan apa. Nah, ketika kami sudah siap substansinya dari konsorsium beberapa organisasi ini dan mereka juga siap untuk mengamplifikasi, akhirnya kami kejar di hari Minggu kemarin karena hari Senin harusnya ada demo yang akhirnya tidak jadi. BMSI ya. Yang akhirnya tidak jadi 1 September, tapi kami keluarkan di hari Minggu karena ingin biar 1 September itu demand-nya sudah jauh lebih jelas, membantu sebenarnya apa daftar yang bisa dilakukan. Nah, dalam proses itu juga kami berkonsultasi dengan berbagai LSM NGO yang menjadi sumber dari tuntutannya. Misalnya YLBHI, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan, kemudian juga PSHK, Pusat Studi Hukum Kebijakan, kemudian juga ada salah satu yang besar sebenarnya yang secara organik terjadi di DM dan media sosial juga gitu, yang itu juga menurut kami cukup legitimate ya untuk menjadi sumber ini. Nah, tapi tadi seharian ini kami mencoba berkonsolidasi dengan berbagai LSM yang jauh lebih senior dan sudah melakukan advokasi untuk puluhan tahun supaya platform yang kami punya, komunitas yang kami punya bisa bersinergi lah gitu ya dengan tuntutan-tuntutan dari lembaga-lembaga advokasi maupun mahasiswa, tadi diwakili Firdian juga gitu ya, untuk apa yang bisa kira-kira kita bisa finally bersatu lah gitu sebagai masyarakat yang pada umumnya menjadi terdampak oleh kebijakan pemerintah.
Oke, ini diharapkan sebenarnya ada beberapa to-do list yang bahkan bisa dilakukan pada esok harinya begitu Betul. ya, untuk dalam kurun waktu seminggu ke depan. Kalau memang Nah, mau ya. kalau memang mau. Nah ini kalau kita bicara soal respon Presiden sebenarnya Bu ya, saya mau tanya ke Anda. Ini selain Presiden ini mengumpulkan sejumlah menteri, kemudian Kapolri juga, dan juga Panglima TNI ke kediamannya di Hambalang, itu pada malam hari kita ingat betul begitu tiba-tiba ada panggilan untuk ormas-ormas Islam, kemudian di Istana kemarin betul itu ada panggilan untuk para kelompok agama. Nah ini Buya juga memandangnya seperti apa? Apakah atau mungkin pertanyaannya saya ubah, bagaimana sebenarnya kelompok agama begitu ya untuk bisa tetap pada tujuan tetapi juga mendamaikan begitu Bu ya? Apa peran kelompok agama di situasi seperti ini? Ya kalau menurut saya ya tokoh-tokoh agama diundang ke istana dan ke Hambalang itu ibaratnya seperti mobil pemadam kebakaran. Oke. Jadi begitu sudah kebakaran maka mobilnya didatangkan ya. Oke. Semestinya tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat itu sudah diajak jauh hari oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu saya terus terang saya mengkritik ya Pak Prabowo dalam hal ini karena menurut saya untuk bertemu Pak Prabowo setelah beliau jadi presiden susah setengah mati. Oke. Karena ada sekat yang dibuat oleh orang-orang tertentu ya sehingga tidak bisa menembus. Sehingga akibatnya Pak Prabowo tidak bisa menangkap informasi secara utuh, persoalan Oke. secara utuh. Oke. Tapi dengan terjadinya peristiwa ini, saya lihat Pak Prabowo berubah gitu. Oke. Sehingga beliau membuka pintu-pintu untuk berdialog. Kalau nggak salah sore ini dengan pemuka-pemuka semua agama. Kemarin Bu ya di Nggak, Istana. kalau kemarin itu kan dengan apa? Dengan 2 tokoh-tokoh hari Islam lalu ya. di Ormas Islam di Ya. Hambalang. Kemudian kemarin dengan Dengan tokoh-tokoh seluruh dan semua agama kan. Betul. Nah, itu kan suatu hal yang Di bagus istana. kan dia. Tapi yang belum beliau ajak berdialog ya ini si Caleb sama teman-temannya ini. Mahasiswa Anak-anak ya, Bu muda ya? sama mahasiswa. Saya maaf saja ya. Terus terang saja kalau seandainya saya didiskusi lagi, saya sudah lagi bicara, saya akan dengarkan mereka bicara. Karena bagi saya mereka harus diberi kesempatan untuk bicara lebih banyak. Oke. Karena apa saja yang akan dibuat oleh pemerintah hari ini itu hasilnya nanti mereka yang akan memanen. Jadi apa yang kita hadapi hari ini kan buah dari masa lalu. Ya. Apa yang dibuat oleh pemerintah hari ini itulah yang akan dituai oleh masa depan. Ya. Jadi ini generasi Caleb Aritonang ini adalah generasi yang akan menuai hasil kebijakan yang dibuat oleh Prabowo hari ini. Oleh karena itu menurut saya Prabowo harus dengar mereka, anak muda dan mahasiswa. Oke. Oleh karena itu saya mengharap kepada Pak Prabowo supaya istana tidak hanya diinjak oleh tokoh-tokoh politisi, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, tapi juga oleh tokoh-tokoh mahasiswa Oke. dan pemuda. Saya harap betul ya supaya Pak Prabowo mendengar suara mereka. Oke. Insya Allah ya kalau seandainya itu dilakukan ya akan ada titik temu dalam agama kalimatus sawa ya, titik temu sehingga kita bisa merancang masa depan bangsa dan negara kita dengan lebih baik ke depannya. Saya begitu. Oke, mahasiswa seharusnya lebih banyak didengar, tapi nanti saya mau Ya tanya sebagai Caleb juga contoh ini. misalkan begini ya, mereka menyampaikan aspirasi Oke, ke DPR, tapi DPR-nya dipagar, pagarnya di beton. dikunci ya, sehingga digoyang-goyang, gitu kan ya. Begitu digoyang roboh, mahasiswa dianggap anarkis. Oke. Padahal semestinya kan nggak gitu. Silakan ada demo di depan apa itu, tetapi buka pintu untuk tokoh-tokohnya bagi masuk ke dalam berdialog dengan pimpinan DPR, begitu semestinya kan. Jadi kemana saja masa berdemonstrasi jangan dihambat terus gitu. Saya lihat tuh di beberapa kota mereka demonstrasi ke DPR dikunci lagi apanya. Semestinya tokoh-tokoh mahasiswanya dan pemudanya disuruh masuk ke dalam berdialog di dalam. Nanti apa hasil dialog dibawa keluar disampaikan tenang kayak gitu. Oke. Tapi kalau kayak begini cara penanggulangan demonstrasi ya saya rasa tidak akan pernah usai ini ya. Itu. Menarik Saya ini kritik soalnya, saya ya. betul. Dan juga kritik saya adalah Silakan, sikap Bu, ya. Polri dalam menghadapi Nah, para pengunjuk rasa ya. Saya maaf nih, saya sangat tidak setuju polisi memukul dengan apa nama itu pentungan kepala daripada demonstran. Tidak setuju saya. Karena yang namanya kepala ini harga diri dan martabat di sini nih. oke. Kalau di kampung saya di Sumatera Barat ya, tidak boleh ada orang memegang, apalagi memukul kepala dari seorang, kecuali hanya 2 orang. Istri dan tukang cukur semuanya boleh. Ya, Betul, cukur itu nggak tidak apa-apa boleh ya, Bu, ya. megang-megang. Ini dipukul gitu ya. Ini saya terus terang tidak setuju ya. Saya protesnya kayak. Oke. Dan ini menurut saya, apalagi dilidas dengan apa itu? Dengan mobil aparat itu ya. Hari ini citra Indonesia di mata dunia jatuh. Ya.
karena negara telah berbuat dan bertindak melakukan kekerasan kepada rakyat. Saya minta betul ya, kalau saat ini terjadi, ya, citra kita ambruk, investor tidak ada yang datang, seperti dikatakan oleh Mbak Utami tadi, ya PHK akan terjadi di mana-mana, pengangguran akan merebak, Jadi melebar. sehingga akibatnya krisis, Ya. krisis ekonomi dan krisis sosial dan krisis politik. Tuh, dan kita tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu saya minta betul ya, polisi juga bisa dan rakyat juga harus, si Kaleb ini dengan tentu juga harus mengendalikan diri ya. Ya. Ya ada batasnya gitu. Anda dijamin oleh undang-undang untuk menyampaikan Pendapat dan aspirasi ya. Mhm. Tapi kalau seandainya sudah melempar itu tidak dijamin itu. Oke. Ya, gitu ya. Jadi menurut saya para demonstran silakanlah berdemonstrasi, tetapi perhatikan rambu-rambu, itu aja harapan Oke, saya. menarik ini kita bahas soal bagaimana penanganan massa oleh aparat. Mungkin tepatnya lebih tanya ke Kaleb nih Ya, dia yang demonstrasi. merasakan, Tapi ya. kita harus jeda sekali lagi. Usai jeda kita akan bahas soal asa publik terhadap apa yang harus dilakukan pemerintah di masa-masa seperti ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.